Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa kembali, bermajelis kembali di masjid yang kita cintai ini. Semoga majelis-majelis kita ini senantiasa Allah berkahi. Allah jadikan wasilah kebaikan, wasilah untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan meniti jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Karena masing-masing kita tidak tahu bagaimana kondisinya tatkala diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai seorang muslim kita harus berusaha untuk istiqamah, continue terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tatkala Allah panggil kita, tatkala ajal menjemput kita, kita dalam keadaan yang baik. Bahkan kalau bisa dalam keadaan yang terbaik. Dan Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Sesungguhnya amalan manusia tergantung penutupnya. Bagaimana kita menutup kehidupan dunia kita. Bagaimana kita mensudahi dunia kita. Itu yang akan menjadi penentu kita. Itu yang akan menjadi penentu keberhasilan kita di akhirat kelak. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Karena penutup adalah penentunya. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang diucapkannya tatkala di dunia ini, artinya ketika dia meninggal dunia, ucapan yang terakhir dia ucapkan adalah syahadat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Sebagian di antara kita akan menganggap gampang. Sekarang saya akan latihan la ilaha illallah. Terus-terusan saya akan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau perlu dalam sehari semalam 100.000 kali la ilaha illallah. Ketika kita sadar mungkin gampang. Namun tatkala sakaratul maut tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Bahkan para sahabat Nabi yang mulia pun mereka merintih. Bahkan para imam-imam yang mulia pun mereka merintih ketika kesakitan. Dan sakaratul maut terdapat rasa sakit padanya. Sulit. Ketika momen-momen sakaratul maut kita bisa menjaga la ilaha illallah itu sangat sulit. Karena itu berusaha untuk istiqamah.
berusahalah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mewafatkan kita. Kita tidak tahu kapankah Allah akan mewafatkan kita. Ya, boleh jadi Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, boleh jadi dalam keadaan yang terbaik. Dan naudzubillah kalau Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang tidak baik atau su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah dan tazkiyatun nufus merujuk pada kitab Taisirul Usul Syarhu Thalathatil Usul yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Pembahasan kita terhenti pada yaitu isti'anah. Isti'anah. Isti'anah maknanya adalah talabul aun, wal isti'anatu talabul aun, memohon pertolongan. Isti'anah maknanya adalah memohon pertolongan, mencari pertolongan. Wa hiya tajma'u thiqata billahi wal i'timada alaih. Pada isti'anah, pada permohonan pertolongan terdapat thiqah billah, keyakinan yang kuat kepada Allah, wal i'timad alaih, dan juga terdapat sandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memohon pertolongan kepada Allah maknanya dia yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan betul hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a kamali dzulli lahu. Keyakinan tersebut, penyandaran hati tersebut dibarengi dengan kesempurnaan dalam merendahkan diri. Kenapa harus ada perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena isti'anah termasuk ibadah. Yang namanya ibadah itu harus dibarengi dengan zul, perendahan diri. Orang yang beribadah dia harus merendahkan dirinya kepada yang diibadahi. Maka kita sebagai seorang muslim, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak beribadah kepada selain Allah. Maka tatkala kita beribadah, kita harus merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah memang ada orang yang sombong dalam beribadah kepada Allah. Ada. Ada orang yang sombong tatkala beribadah, bahkan di tengah-tengah ibadah yang sedang dia kerjakan, dia sambil menyombongkan diri. Ada orang yang semacam itu. Ada pula orang yang dia menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Maknanya dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar tatkala kita beribadah, kita harus merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, termasuk isti'anah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang mengagungkan batu. Orang-orang yang mengagungkan pohon, berhala, patung. Ketika memberikan sesaji kepada benda-benda tersebut, maka mereka akan berusaha untuk khusyuk. Kemudian mereka akan berusaha untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Padahal yang dia mohon sama seperti dirinya, makhluk. Batu itu makhluk, pohon itu makhluk, jin juga makhluk, roh-roh penunggu wilayah tertentu juga makhluk. Tapi kenapa orang ini bisa merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada sesembahan tadi? Karena dia sedang beribadah. Nah, yang justru jadi masalah kita sebagai seorang muslim yang beribadah dengan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita khusyuknya lebih dibandingkan mereka. Hendaknya kita zul kita, perendahan kita kepada Allah lebih dibandingkan
mereka. Beberapa waktu lalu berseliweran di media sosial orang-orang yang membaca la ilaha illallah illallah di depan batu. Batu nama batu nih? Batu. Gak ada bedanya batu tersebut dengan batu yang di tempat lainnya. Sama. Kok bisa orang beribadah kepada batu? Yang disebut nama Allah, tapi yang dihadapi batu. Apakah Allah pernah turunkan satu ayat atau satu hadis melalui Nabi SAW supaya mengagungkan batu tersebut? Tidak ada. Lah kok bisa khusyuk? Lah kok bisa sampai merendahkan diri? Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah mereka dan jadi masalah kita. Masalah mereka, kok mereka bisa khusyuk kepada selain Allah. Tapi kepada selain Allah tidak khusyuk. Tapi kepada Allah tidak khusyuk. Ketika sholat, coba ketika sholat. Sholat tarawih berapa rakaat? Tengriki pinten? Sholat 60 11. Mereka 23 Pak mungkin. Atau bahkan 33 atau bahkan lebih. Karena sholat malam, sholat sunnah itu tidak ada batasan. Hanya saja Nabi seringnya batasannya seperti ini dan seperti itu. Bahkan mungkin sholat mereka lebih, tapi sholat mereka dilakukan dengan cara yang sangat kilat. Kenapa kepada Allah mereka tidak bisa khusyuk, tidak bisa dzul, merendahkan diri kepada Allah, tapi kepada makhluk justru bisa. Ini masalah mereka. Dan masalah kita, kenapa kita juga seperti itu? Dalam banyak momen ketika kita beribadah, hati kita kemana-mana. Hati kita melayang, bermain. Gak bisa khusyuk. Gak bisa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pembahasan kita, isti'anah, memohon pertolongan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wal isti'anatu billah tatadammanu thalathata umur kamaladzul lahu ma'athiqati bi wal i'timadi alaihi. Memohon pertolongan kepada Allah terkandung di dalamnya kesempurnaan dalam merendahkan diri hanya kepada Allah, dibarengi dengan keyakinan yang penuh kepada Allah dan penyandaran hati hanya kepadanya. Wa man ista'ana bi ghairillahi muhaqqiqan hadhil ma'ani tsalatsa faqad asyraka ma'allahi ghairahu. Nah ini, barang siapa yang dia memohon pertolongan kepada selain Allah. Dia memohon pertolongan kepada selain Allah, tapi ketika dia memohon pertolongan kepada selain Allah dibarengi dengan perendahan diri. Ngemis-ngemis kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan thiqah, yakin betul kepada selain Allah tersebut. Dan dibarengi dengan penyandaran hati. Maka orang yang semacam ini jatuh pada kemusyrikan. Kenapa? Karena isti'anah adalah ibadah. Loh, bukannya kita juga boleh minta tolong kepada manusia? Angsal napa mboten Pak Bu? Angsal. Boleh kita minta tolong kepada manusia? Boleh. Tapi kita minta tolong kepada manusia itu ada ukurannya. Ada ukurannya. Dan manusia yang kita mintai pertolongan pun juga ada batasannya. Ada kemampuan yang mereka mentok di atasnya, ya tidak mungkin melebihi. Maka tatkala kita memohon pertolongan kepada manusia, kita lihat apakah tatkala kita mohon pertolongan kepada manusia tersebut, kita yakin kepada orang itu, kita benar-benar pasrah, bersandar kepada orang itu, kita merendahkan diri kepada orang itu. Kalau 3 hal ini ada, berarti kita telah menjadikan orang itu sebagai berhala. Sebagai berhala. Kenapa? Karena isti'anah, memohon pertolongan itu adalah ibadah yang harusnya
hanya diperuntukkan kepada Allah. Nah, terus bagaimana dong kalau kita mau minta tolong kepada orang lain? Ya minta tolong sewajarnya. Minta tolong hal-hal yang dia mampu, hal-hal yang dia bisa kerjakan dan dia ada. Dan dia ada. Kalau orangnya nggak ada, orangnya sudah meninggal, apa manfaatnya? Ya kita meminta tolong kepada mereka. Dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'anah merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ayat yang keberapa nih? Dari surat Al-Fatihah. Ayat yang keberapa? Setiap sholat kita harus baca. Kalau tidak baca, kita tidak sah sholat kita. Ayat yang keberapa kira-kira? Tinggal mulainya dari bismillah atau dari alhamdulillah. Al-Fatihah niku Bapak Ibu, yang benar mulainya adalah dari alhamdulillah. Jadi basmalah itu tidak termasuk Al-Fatihah menurut pendapat yang benar. Sehingga para imam mereka membaca dari alhamdulillah. Bismillah adalah salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Surat apa? An-Naml. Kemudian bismillah itu diletakkan di setiap awal surat kecuali surat apa? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Termasuk Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Namun basmalah bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Sehingga kalau menghitung berarti dari alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, ya, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Ya, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku. Awal hadisnya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah. Nakhussuka wahdaka bil ibadah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengkhususkan ibadah. Jadi ibadah itu tidak boleh kita khususkan kepada selain Allah. Ibadahlah kekhususan Allah. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Nufriduka bil isti'anati duna khalqihi. Kami mengesahkan Engkau ya Allah dalam memohon pertolongan, bukan kepada para makhluk. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'anah merupakan bagian dari ibadah. Kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya beribadah kepadamu ya Allah, tidak kepada selainmu. Dan kami hanya memohon pertolongan kepadamu ya Allah, tidak kepada selainmu. Ibadah yang kita lakukan harus untuk Allah. Permohonan pertolongan pun juga demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ini sebutkan isti'anah, memohon pertolongan setelah ibadah. Iyyaka na'budu. Setelahnya iyyaka nasta'in. Kenapa enggak dibalik? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kenapa kira-kira? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Maknanya ibadah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan dari ibadah tersebut kecuali balasan nanti di akhirat. Adapun isti'anah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ketika hamba mohon pertolongan kepada Allah, apakah hamba tersebut tidak mengharapkan sesuatu? Mengharapkan. Karena ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun isti'anah, ada sesuatu yang diharapkan oleh hamba tersebut.
makanya didahulukan ibadahnya. Demikian pula ibadah tersebut juga termasuk bagian dari isti'anah, memohon pertolongan juga termasuk bagian dari ibadah. Makanya diletakkan yang kedua. Lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Dan seorang hamba dia butuh, dia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahan. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Termasuk permohonan pertolongan kepada Allah di dalam beribadah. Ketika seorang hamba tidak ditolong oleh Allah untuk bisa beribadah, maka hamba tersebut tidak akan mampu untuk beribadah. Kalau Allah tidak gerakkan kita untuk beribadah, Allah tidak tolong kita untuk beribadah, maka kita tidak akan mampu untuk beribadah. Fa innahu illam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Kalau Allah tidak tolong kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak akan mampu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Bagaimana mungkin kita bisa sholat kalau Allah tidak bantu kita? Kalau Allah tidak tolong kita, kalau Allah tidak gerakkan kita, tidak akan mampu. Demikian pula meninggalkan larangan. Kalau Allah tidak tolong kita, kita tidak akan mampu. Makanya di antara kunci sukses meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal dalam meninggalkan larangan. Apa saja bentuknya? Apa saja bentuknya? Mungkin di antara kita, Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang masih suka udud. Udud niku napa? Rokok. Pengen berhenti rokok. Saya dengar rokok itu makruh. Bahkan saya dengar rokok itu haram. Saya pengen berhenti kalau memang haram. Gimana kiatnya? Yang pertama, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Orang kalau niatnya ikhlas, maka akan muncul yang kedua. Apa itu? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ikhlas, Allah akan tolong. Orang kalau sudah ikhlas, Allah akan berikan pertolongan. Dan yang ketiga, tekad yang kuat. Tekad yang kuat ini akan mendorong dirinya, ya, tekad dari dalam dirinya akan mendorong dirinya untuk menjauhkan diri dari larangan-larangan tersebut dan juga circle-nya. Pengen leren udut misalkan. Tapi yo jagongane, cangkrukane kumpule karo wong sing isih udut. Angel, susah. Harus berpisah dulu supaya tidak kembali lagi. Yang pertama tadi harus ikhlas. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu nanti akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, napa mau? Memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas maka akan Allah tolong. Orang yang ikhlas maka dia akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, tekad yang kuat dari dalam hati. Insya Allah akan bisa ya menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk dan jenisnya. Nah, dari sini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong kita, tidak bantu kita, kita tidak akan mampu melakukan aktivitas apapun. Bahkan ibadah pun kita tidak akan mampu. Fal awwalu tabarru'un minasyirki watsani tabarru'un minal hauli wal quwwah. Dalam dalam ayat
surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini ada kandungan di dalamnya berupa berlepas diri. Berlepas diri ini kun apa? Menjauhkan diri dari kesyirikan. Tabarruk, berlepas diri. Ya, berusaha untuk tidak melakukan kesyirikan. Wasani, adapun iyyaka nasta'in terdapat di dalamnya berlepas diri dari daya dan upaya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang memohon pertolongan kepada Allah, tentulah dia akan melepaskan dirinya dari kemampuan dirinya sendiri. Dia sendiri merasa tidak mampu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pertolongan. Wa madarud dini 'alal ibadati wal isti'anah. Dan agama kita ini Bapak Ibu rahimakumullah berputar atau orbitnya adalah pada ibadah dan isti'anah. Poros dari agama kita adalah hal tersebut. Ibadah dan isti'anah. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anatu bihi humal wasilatu lis sa'adatil abadiyah. Beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan darinya, keduanya merupakan wasilah, merupakan perantara yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan abadi. Kita di dunia ini pengen bahagia. Sinten Pak Bu, sing boten pengen bahagia. Semua orang pengen bahagia. Apapun yang dia lakukan, upaya apapun yang dia usahakan, tujuannya adalah pengen bahagia. Sing lagi liburan do mlayu ten Jogja. Dirasa lek ngoten to? Apa tujuannya? Pengen plesir, pengen liburan. Ujung-ujungnya pengen bahagia. Semua orang ingin bahagia. Dan ternyata kunci kebahagiaan itu ada pada apa tadi? Al-ibadah wal isti'anah. Ibadah dan isti'anah. Kebahagiaan itu gampang. Bisa kita peroleh dalam ibadah dan senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang kita maksudkan ini bukan kebahagiaan sesaat. Namun kebahagiaan yang abadi. Orang yang beribadah, bahagia apa mboten kinten-kinten? Bahagia. Wong ibadah beribadah malah gerundel, wonten apa mboten? Nggih mboten mawon. Kenapa? Karena tidak merasakan kebahagiaan di dalam beribadah. Setelah sholat, ya harusnya dia plong, tenang, adem, rileks kembali. Malah dremimil terus misalkan, malah gersulo, getun aku ibadah, gelo aku. Lah kok bisa? Orang yang lepas dari ibadah, selesai dari melaksanakan ibadah, harusnya dia bahagia. Itu di dunia. Dan di akhirat kelak, tentu Allah akan sediakan kebahagiaan sebagai balasannya. Ibadah apapun, maka dia harus mengantarkan kepada kebahagiaan, kenikmatan. Baik kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan ukhrawi. Ibadah apapun pasti mengantarkan kepada kenikmatan tersebut. Wan najatu min jami'i syurur. Ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya akan menyelamatkan seseorang dari seluruh keburukan. Semua keburukan yang ada akan Allah hindarkan dari orang yang senantiasa beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik keburukan dunia ataupun keburukan akhirat. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan untuk selamat dari keburukan kecuali dengan beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu, hafizakumullah, coba membaca Al-Qur'an.
tentang kisah para nabi. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia dulu adalah termasuk hamba kami yang ikhlas. Ini tentang para nabi. Sehingga Allah selamatkan tentang Nabi Lut, tentang Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Yusuf. Allah berikan ujian. Allah berikan ujian. Tapi mereka sukses melewati ujian-ujian tersebut. Kuncinya apa? Keikhlasan mereka di dalam beribadah. Dan mereka terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub yang diuji dengan sakit. Nabi Yunus yang diuji dengan ditelan ikan. Gak kebayang bagaimana mereka. Tapi Allah berikan kemenangan. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya, mungkin sekarang kita tidak bisa membayangkannya. Namun Allah selamatkan mereka dari keburukan duniawi dan keburukan ukhrawi. Apa sebabnya? Keikhlasan mereka di dalam ibadah dan beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ad-dinu alla yu'bada illa Allah wa la yusta'ana illa bihi. Yang namanya agama, hakikatnya adalah tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak boleh memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Hakikat agama adalah seperti itu. Kalau ada agama, kok ibadahnya kepada selain Allah, memohon pertolongannya kepada selain Allah, berarti itu agama yang keliru. Dan agama yang benar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Wal ibadatu min muqtadiyati uluhiyatihi wal isti'anatu min muqtadiyati rububiyatihi. Ibadah merupakan bagian dari konsekuensi kita kenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kita ibadahi. Adapun isti'anah adalah konsekuensi dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal sebagai Tuhan yang Maha menciptakan. Tauhid sebagaimana yang telah kita fahami terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Rububiyah kaitannya dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Fi'lullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah memberikan rizki, mengatur, memberikan pertolongan. Ini adalah rububiyah. Adapun yang satu lagi, uluhiyah. Kaitannya adalah dengan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada iyyaka na'budu terdapat ibadah yang mana ini merupakan konsekuensi dari uluhiyah. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang diibadahi. Maka kita beribadah hanya kepadanya. Adapun iyyaka nasta'in adalah konsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memiliki rububiyah, yang menciptakan, memberikan rezeki dan seterusnya. Maka kita yang belajar tauhid, ya, hendaknya, harusnya dua hal ini harus kita realisasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis sebuah buku judulnya Madarijus Salikin fi manzilati baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin artinya adalah tangga yang ditempuh oleh orang yang sedang berjalan. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari satu ayat ini saja beliau tulis 5 jilid buku. Dari satu ayat saja. Madarijus Salikin, dan sering dinukilkan di dalam buku kita ini. Ya, nukilan-nukilan dari Madarijus Salikin, pembahasan tentang
satu ayat saja. Iyyaka na'budu isyaratun ila ibadatihi bima iktadathu ilahiyatuhu minal mahabbati wal khawfi wal raja'i wal amri wal nahi. Dalam ayat iyyaka na'budu ini terdapat isyarat yang menunjukkan kepada ibadah terhadap apa yang menjadi konsekuensi uluhiyah Allah. Tasih kemutan uluhiyah Allah itu apa? Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah berhak untuk diibadahi, maka seluruh ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Bentuknya apa saja? Di antaranya adalah mahabbah, rasa cinta kita. Kita punya cinta kepada manusia. Kita punya cinta kepada orang tua kita, anak kita, pasangan kita. Ini adalah cinta yang wajar. Namun kecintaan yang sifatnya ibadah hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, rasa takut. Kita punya rasa takut kepada orang lain, kepada binatang, dan kepada hal-hal yang mengerikan misalkan. Namun rasa takut yang merupakan ibadah tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja, rasa harap. Kita mungkin berharap kepada seseorang, berharap kepada anak kita di usia kita yang sudah lanjut. Namun rasa harap yang merupakan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amr wan nahi, perintah dan larangan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun iyyaka nasta'in isyaratun ila maqtadathur rububiyah, merupakan isyarat terhadap apa yang menjadi konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Bentuknya tawakal. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, tawakal merupakan bagian dari ibadah. Namun tawakal ini merupakan konsekuensi bahwasanya Allah adalah Rabb, Tuhan yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur. Kita bertawakal, memohon dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Ar-Rabb. Yang di antara sifatnya adalah rububiyah, wa tafwid, menyerahkan diri, wa taslim, yang maknanya sama. Wal isti'anatu takunu ala umuril mustaqbal. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, isti'anah, memohon pertolongan, ini adalah untuk perkara-perkara yang akan datang. Perkara-perkara yang akan datang. Adapun perkara yang sudah lampau, maka apakah kita akan memohon pertolongan? Sudah terlewat? Tentunya tidak. Isti'anah memohon pertolongan kepada Allah terhadap hal-hal yang akan datang, yang akan kita kerjakan, yang kita inginkan, dan seterusnya. Kata Syekhul Islam, fa innal isti'anata wa tawakkula innama yata'allaqu bil mustaqbal. Dua hal, yaitu isti'anah memohon pertolongan dan tawakal hanyalah pada perkara-perkara yang sifatnya akan datang, bukan sifatnya yang sudah berlalu. Fa amma ma waqa'a fa innama fihi as-sabru wa taslimu wa ridha. Adapun hal-hal yang sudah berlalu, sudah lewat, maka yang ada adalah sabar, kemudian taslim, berserah diri, dan ridho. Ridho ini kenapa? Ikhlas bahasa kita. Nerimo. Ya, nerimo. Hal-hal yang akan datang, maka kita isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal, kita berusaha sembari menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan, ya Allah, bantulah saya.
Saya sedang ada hajat A. Saya sedang ingin menyelesaikan B dan seterusnya. Ini isti'anah, sesuatu yang akan datang. Adapun kalau sudah berlalu, sudah kita kerjakan, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan dugaan kita, maka kita bersabar. Ternyata hasilnya jauh dan bahkan mungkin menyebabkan hal-hal yang tidak mengenakkan diri kita, maka kita bersabar dan kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang lebih mulia lagi yaitu adalah ridho. Kita ridho. Ya, kita ridho, tidak hanya sebatas sabar saja, namun juga ridho. Ya, kita nerimo, kita ikhlas. Ya sudah. Ya sudah. Wal isti'anatu ibadatun azimah. Isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah merupakan bagian dari ibadah yang agung. Wa mimma yu'inu 'alaiha, dan selain dia sendiri adalah ibadah yang mulia, isti'anah juga akan membantu ibadah-ibadah yang lain bisa terrealisasi. Isti'anah itu sendiri, memohon pertolongan kepada Allah adalah ibadah. Dan dengan sebab memohon pertolongan kepada Allah ini, ibadah-ibadah yang lain bisa terrealisasi, bisa kita lakukan. Contohnya, yaitu adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Napa artosnya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah, kecuali jika Allah memberikan pertolongan. Kalimat ini, kalimat la haula wala quwata illa billah, kalau diucapkan oleh seseorang, dia akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW beliau mengajarkan kepada kita, tatkala muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Pas takbir pertama Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawabnya sama. Syahadat, syahadu alla ilaha illallah, sama jawabnya. Begitu masuk hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan salat. Mari datanglah kemari semuanya. Kita tunaikan salat. Jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalau Allah tidak berikan pertolongan kepada kita, kepada manusia, meskipun sudah dipanggil dengan hayya 'ala shalah, kalau Allah tidak berikan pertolongan kepada kita, kepada manusia, maka kita tidak akan mampu menghadiri panggilan tersebut. Maknanya berarti apa? La haula wala quwata illa billah ini bukan hanya sekedar diucapkan ketika menjawab hayya qalah, ketika menjawab hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Namun juga merupakan isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pertolongan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan ibadah. Kalau Allah tidak gerakkan kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan ibadah apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Inna hadhil kalimah la haula wala quwata illa billah kalimatus isti'anah." Kalimat ini adalah kalimat permohonan pertolongan. Ya, kalimat ini adalah kalimat permohonan pertolongan. La kalimat istirja. Bukan kalimat istirja. Istirja ini apa? Apa itu istirja? Kalimat yang diucapkan ketika tertimpa musibah. Biasanya istirja yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan salah nggih. Karena sebagian orang bacanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wa inna ilaihi roji'un. Yang benar seperti itu. Wa inna ilaihi roji'un. Dan tidak usah peduli kalau ada orang yang bilang kok sok fasih men. Nah, daripada salah, maknanya pun juga salah. Nah, sebagian orang Bapak Ibu di Arab terutama ketika ada masalah, ada musibah yang menimpa, sering mereka mengucapkan kalimat ini. Kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Misalkan anaknya berulah, nggak bisa diatur, nggak bisa anteng. Kemudian dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bahasa kita apa? Kira-kira bahasa kita apa? Dalam ungkapan kita, bocah orang kena diomong piye to ki? Ya, kurang lebih seperti itu. Sebagian orang Arab terutama, kalau orang kita saya kira jarang. Ya, kalau orang kita saya kira jarang. Sebagian mereka mengucapkan kalimat ini dalam rangka untuk istirja. Seakan-akan kalimat ini diucapkan ketika kena musibah. Kena sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Sehingga dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan ini sering sekali mereka gunakan. Ya. Adu mulut misalkan cekcok. Kemudian yang satu kalah tapi sebenarnya dia benar. Nanti dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seakan-akan seperti itu. Maka ini tidak tepat. Ya, wa katsirun minan nas yaquluha indal masaib bimanzilatil istirja. Sebagian manusia atau banyak di antara manusia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah dalam rangka untuk istirja. Harusnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan yang parah wa yaquluha jaza'an la sabran. Yang parah lagi mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah sebagai kalimat protes, bukan sebagai kalimat kesabaran. Dan ini alhamdulillah di tempat kita tidak ada. Ya, hanya ada di kalangan orang-orang Arab. Maksudnya tidak menjadi kebiasaan kita. Ya, kalau Bapak Ibu paham ya pembicaraan mereka akan banyak kita jumpai mereka menggunakan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak digunakan untuk hal tersebut. Di antaranya adalah kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Wallahu taala alamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.